Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Sebelum saya baca kisah ini dengan detail, dengan lengkap, terlebih dahulu saya himbau kepada teman-teman, silahkan untuk berkomentar, tetapi saya peringatkan kalau komentar itu dengan komentar yang menunjukkan bahwa kita ini orang yang berpendidikan. Karena saya yakin mayoritas orang Indonesia itu semuanya berpendidikan. Kita tunjukkan bahwa kita itu memiliki akhlak yang sopan, begitu ya, dengan komentar-komentar yang ya ilmiah lah seperti itu atau dengan data. Ini kisah saya dapat, insya Allah ini sanadnya muttasil, ini sanadnya sahih. Ini diupload oleh seorang pengguna Facebook. Nah, ini keabsahan ceritanya ya, ini bisa dipertanggungjawabkan. Saya sudah menyimpan ini sebagai sebagai duwe-duwenan lah, agar nanti kita tidak disangka memfitnah dan lain sebagainya, membuat cerita seperti itu. Enggak, ini yang memposting saya blur ya untuk menjaga privasi, karena kita poinnya kepada ceritanya, bukan kepada siapa yang mengupload, karena ini sebetulnya sudah sudah menyebar kemana-mana. Tapi ini saya menemukan satu akun Facebook yang mutasil lah istilahnya begitu ya. Ini diupload pada 17 Oktober tahun 2018, sudah sangat lama sekali ya, sudah 4 tahun yang lalu. Ini dikasih tanda pagar ya, tanda pagar dengan judul Sepenggal Perjalanan Tempuhan Ruhaniyah Khalifah Siddiqiyah Bapak Khalifah Muhammad Yusuf dari Malang, Jawa Timur, yaitu judulnya ya. Sekali lagi tolong simak video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Di situ dimulai kisahnya mengenai Bapak Muhammad Yusuf Mansur. Yusuf, nggak ada Mansurnya ya. Begini, Bapak M. Yusuf, saya baca apa adanya saja ya. Bapak M. Yusuf sebelum masuk Thariqah Siddiqiyah adalah seorang tukang jahit pakaian di daerah Malang, Jawa Timur. Lalu mengenal Siddiqiyah melalui Bapak Khalifah Slamet Ma'mun, Khalifah pertama. Jadi Slamet Ma'mun ini Khalifah pertama Siddiqiyah dan murid pertama Thariqah Siddiqiyah di Indonesia. Nah ini jadi Slamet Ma'mun, Khalifah Slamet Ma'mun ini merupakan Khalifah pertama dan juga murid pertama Thariqah Siddiqiyah di Indonesia ya. Kemudian Khalifah Slamet Ma'mun menurut yang diceritakan oleh Syekh Muhammad Mukhtar Mu'ti adalah khalifah yang memiliki keikhlasan luar biasa. Pernah memiliki jam tangan mahal diberikan oleh Kiai Muhammad Mukhtar Mu'ti. Suatu ketika jam tangan dipakai untuk dibawa keluar rumah. Seketika itu bertemu kader Siddiqiyah di perjalanan. Melihat jam tangan tersebut bagus, kader tersebut memintanya. Tanpa pikir panjang, jam tangan diberikan oleh Bapak Khalifah Slamet Ma'mun. Nah, ini mengikuti hadis Nabi ya, kalau ada orang yang suka dengan barang kita ya diberikan. Itu ciri khas wali-wali dulu memang begitu. Memang ada ya selingan sedikit lah ya. Toh kalau kita bersedekah kan, sedekahkan apa yang engkau sukai ya, begitu ya. Itu sudah tinggi ini. Kemudian kita lanjut. Bapak Khalifah Slamet Ma'mun juga memiliki tingkat kasyaf yang luar biasa. Dan ini juga pernah diuji oleh Syekh Muhammad Mukhtar Mu'ti. Lain waktu diceritakan oleh admin. Nah, ini adminnya nanti mau menceritakan ini, tapi belum saya cari tahu ini di-upload kapan. Ya kapan-kapan kita cari tahu juga ya. Dakwah Bapak Khalil Slamet, kita lanjutkan. Dakwah Bapak Khalil Slamet Ma'mun diridhoi Allah Subhanahu wa taala di daerah Malang dengan tanda-tanda diangkatnya 3 khalifah di sana. Nah, jadi ini Bapak Khalifah Khalid Ma'mun, tadi beliau adalah murid pertama sekaligus khalifah pertama, dan
Beliau yang menyebarkan Thariqah Siddiqiyah di Malang, seperti itu ya. Dan di Malang mendapatkan 3 khalifah. Di sana berhasil mengangkat 3 khalifah. Yang pertama Bapak Abdul Khalik Rohim, yang kedua Bapak Muhammad Yusuf, yang ketiga Bapak Muhyiddin. Bapak Muhammad Yusuf tahun 2004 berdakwah di daerah Kepulauan Riau, khusus di Batam. Pada waktu itulah beliau menceritakan kepada saya tentang awal-awal beliau tertarik masuk Thariqah Siddiqiyah. Ini kata saya ini ya, kepada saya. Ini maksudnya yang mengupload ini ya, yang mengupload status ini ya. Jadi ini mutasil sekali toh, ini mutasil. Kalau nggak mutasil ya kita cari tahu. Misalkan ini ternyata dia mengkopas, ya berarti ini ada kedustaan. Kata saya ini berarti bukan yang mengupload, yang seperti itu ya. Seharusnya kepada siapa, seperti itu. Kemudian kita lanjut, bercerita banyak tentang pengalaman tanya jawab seputar tempuhan ruhaniyah mursyid Siddiqiyah, yaitu Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba dengan Syekh Su'aib Jamail Al-Bantani, guru ruhaniyah beliau kepada Bapak Khalifah Muhammad Yusuf. Ada hal menarik dari itu semua, sehingga keyakinan Bapak Muhammad Yusuf sangat memuliakan sang mursyid Thariqah Siddiqiyah. Nah itu, ini mulai ceritanya. Pada suatu hari Bapak Muhammad Yusuf akan diajari oleh Kiai Muhtar. Di sini tulisannya Muhtar. Suatu ilmu khusus. Jadi suatu hari Bapak M. Yusuf ini mau diajari oleh Kiai Muhtar suatu ilmu yang khusus ya. Ilmu khusus ini diajarkan hanya berdua saja antara guru dan murid. Wah, ini sangat khusus sekali ya. Bertempat di kediaman Syekh Muhtar Mukti. Ini mursyid Thariqah Siddiqiyah ya. Dan datanglah, ini kelanjutan ceritanya, dan datanglah Muhammad Yusuf pada waktu itu ke kediaman beliau untuk mengambil ilmu khusus tersebut. Sesampai di sana, Kiai Muhtar telah menyambut beliau. Beberapa waktu kemudian ilmu pun akan segera diturunkan oleh beliau. Nah, jadi M. Yusuf ini mau diberikan ilmu oleh mursyid Siddiqiyah, yaitu Kiai Muhtar ya, suatu ilmu yang khusus begitu, harus hanya berdua saja antara guru dan murid, yaitu antara siapa Kiai Muhtar sama M. Yusuf itu ya, hanya berdua itu saja. Nah, segera diturunkan oleh guru beliau. Kemudian kita lanjut dengan syarat memegang tangannya sang guru dan memejamkan mata. Jadi ketika memberikan ilmunya, transfer ilmunya itu sambil pegang tangan ya, dan memejamkan mata. Sebelum diperintah membuka, tidak boleh membuka. Nah, ini harus mengikuti perkataan sang guru lah, seperti itu ya. Syarat tersebut dilakukan oleh M. Yusuf pada waktu itu. M. Yusuf pada waktu itu diajarkan ilmu khusus bil khusus la ilaha illallah. Dalam tanda kurung baiat jahar nafi isbat ya, tulisannya itu. Yang lebih membuat M. Yusuf takjub itu ya kayak gumun gitu ya. Yang lebih membuat M. Yusuf takjub pada waktu itu adalah di saat diperintah membuka mata oleh sang guru, M. Yusuf sudah tidak berada di kediaman sang guru lagi. Lalu Bapak M. Yusuf bertanya kepada sang guru, "Di manakah kita berada, Bapak Kiai?" Tanyanya Bapak M. Yusuf itu ya. "Di mana kita berada, Pak Kiai?" Jawaban sang guru saat itu, "Kita berada di menara Masjid Nabawi ya. Kita berada di menara Masjid Nabawi." Dan di sanalah Bapak M. Yusuf pertama kali dibaiat oleh sang guru Syekh Mukhtar Mukti, mursyid Thariqah Siddiqiyah. Semoga, ini ada doa, semoga Bapak Khalifatus Siddiqiyah Muhammad Yusuf diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada salam cerita sufi. Kemudian ini ada fotonya ya.
Jadi itu sahabat ceritanya, saya nggak akan komen banyak-banyak ya, tapi kalau mau komen silahkan, tapi dengan komenan yang sopan dan ilmiah, jangan ada hal-hal yang menunjukkan kita ini tidak berpendidikan. Ayolah kita tunjukkan, kalau misalkan ada yang beda ya kita tanggapi dengan biasa saja, dengan bahasa-bahasa yang sopan dan argumentatif seperti itu ya. Dan ilmiah itu yang paling penting. Kita tunjukkan kita ini adalah santri, kita adalah bangsa Indonesia yang cinta tanah air dan memiliki kesopanan yang luar biasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.